sekalian, melalui video ini kami akan mempraktekkan video simulasi debat yang tentang program makanan bergizi gratis. Baik, saya Nadia Andriani di sini sebagai moderator. Langsung saja Ibu, saya akan membagi tim pro dan tim kontra. Baik, untuk tim kontra sendiri itu ada Alvira dan Sonda. Untuk tim pro sendiri itu ada Najwa Milka Zaira dan Zelvira. Baik, langsung saja kami akan memulai video debat simulasinya. Selamat siang yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah berbicara serta rekan-rekan sekalian. Selamat datang dalam simulasi debat formal kelompok kami. Mosi yang akan kita uji pada hari ini adalah efektivitas program makanan bergizi gratis atau MBG sebagai program strategis nasional. Saya Nadia, selaku pimpinan sidang dan pengatur waktu, akan membacakan regulasi. Yang pertama, setiap pembicara diberikan waktu 3 menit bersih. Case building selama 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik, terima kasih moderator. Landasan utama kami mendukung mosi ini adalah penyelamatan kualitas sumber daya Indonesia berdasarkan data nasional angka prevalensi stunting dan gizi buruk pada anak sekolah masih menjadi ancaman bagi masa depan Indonesia. Bagaimana mungkin kita menuntut generasi muda bersaing di kancah global jika untuk berkonsentrasi di dalam kelas saja mereka kesulitan akibat menahan lapar. Kelaparan tersembunyi atau hidden hunger ini secara langsung menurunkan kemampuan kognitif anak. Program makanan bergizi gratis hadir sebagai bentuk intervensi langsung dari negara untuk memotong rantai kemiskinan dan ketimpangan sosial melalui penggunaan gizi seimbang dari sekolah. Ketika kebutuhan gizi anak terpenuhi secara merata, fokus belajar mereka akan meningkat, angka absensi menurun, dan dalam jangka panjang kita akan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, serta produktivitas secara ekonomi. Negara harus berinvestasi pada manusia sejak dini jika ingin mewujudkan visi Indonesia emas. Nah, argumen kami ini berdiri kokoh di atas pemenuhan hak dasar manusia di mana negara hadir langsung di dalam piring setiap anak sekolah di dalam keadaan sosial. Sekian dari dan terima kasih, kami bangga berdiri pada Sipro. Waktu selesai, selanjutnya kita beralih ke pembicara kedua tim pro. Zelvira, waktu Anda 3 menit, silakan. Baik, terima kasih moderator. Menyambung argumen rekan saya, efektivitas program ini juga bertumpu pada dampak sistematik ekonomi skala mikro multiplier effect. Program makanan gratis bergizi ini tidak dijalankan secara sentralistik melalui korporasi besar, melainkan berbasis pada pemberdayaan ekosistem ekonomi lokal. Jutaan porsi makanan yang dibutuhkan setiap harinya secara otomatis akan menyerap produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan langsung dari para petani serta peternak lokal di sekitar dari masyarakat. Kelompok wanita tani, operasi desa, hingga UMKM kuliner di tingkat daerah akan dilibatkan secara aktif sebagai penyedia ekonomi jasa makanan. Ini adalah bentuk stimulus ekonomi real yang menghidupkan urang nadi negara tidak membuang sia-sia, melainkan berputar di daerah-daerah yang menciptakan lapangan kerja baru dan menaikkan lapangan kerja baru hingga pendapatan masyarakat sekitar. Dengan demikian, program ini mengawinkan dua krisis kesehatan anak dan menggerakkan kemandirian ekonomi rakyat. Oleh karena itu, setelah argumen pro hari ini tidak hanya logis secara teori, tapi juga sangat aplikasif dan esensial untuk segera dieksekusi demi kemandirian bangsa. Maka dari itu, dukung mosi ini untuk terus tegak. Terima kasih. Baik, waktu selesai untuk tim pro. Selanjutnya giliran tim kontra. Kepada pembicara pertama tim kontra, Alvira, waktu Anda 3 menit dimulai dari kata pertama. Terima kasih moderator. Pendapat yang baik dari tim pro. Namun saudara lupa melihat realitas fiskal yang ada di lapangan. Tim pro dari tadi berbicara
ideologis, tetapi menutup mata dan sumber pembiayaannya. Mari kita bedah data faktualnya. Berdasarkan rancangan anggaran belanja negara, alokasi awal untuk program MBG ini saja sudah menyedot sekitar 71 triliun. Dan jika diakumulasikan secara penuh untuk menjangkau seluruh anak sekolah di Indonesia, kebutuhannya bisa membengkak hingga 400 triliun setiap tahunnya. Dengan ruang fiskal yang sangat terbatas dan defisit anggaran yang harus dijaga, angka raksasa ini jelas memicu disalokasi anggaran skala masif. Kita mengorbankan sektor krusial lain seperti pembenahan sarana pendidikan. Faktanya, ribuan sekolah di daerah masih mengalami kerusakan ruang kelas, fasilitas administrasi yang buruk, serta upah guru honorer yang jauh dari kata layak. Sungguh sangat amat menyedihkan ketika tim pro memasangkan program makan gratis dalam ruang kelas yang atapnya meruntuh. Menjaga ketahanan fiskal negara jauh lebih mendesak daripada membiayai program yang belum matang secara penganggaran. Maka dari itu, jangan biarkan emosi ini berdiri. Sekian dan terima kasih. Kami bangga berdiri di sisi kontra. Waktu selesai. Pembicara kedua tim kontra. Sonda, waktu Anda 3 menit. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Dewan juri yang terhormat, kami menolak mosi ini karena program tersebut mengabaikan realitas geografis wilayah NTT yang akan memicu lonjakan biaya logistik secara tidak masuk akal. Selain itu, menyalurkan anggaran besar ke birokrasi daerah yang belum siap hanya akan membuka celah korupsi dan kolusi yang pada akhirnya mengorbankan kualitas gizi rakyat demi keuntungan pihak tertentu. Kami tidak bisa membiarkan anggaran negara habis untuk inefisiensi dan kesalahan sistemik. Karena itu, kami tetap kokoh pada pendirian kami. Terima kasih. Baik, sesi kedua telah selesai. Kita masuk ke babak kelas atau adu argumen terbuka selama 5 menit. Menit pertama, interupsi ditutup. Menit ke-1 hingga ke-4, interupsi dibuka dengan batas 15 detik dan wajib meminta izin. Menit ke-4 hingga selesai, interupsi kembali ditutup. Sesi bebas dimulai. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang terhormat. Menanggapi kekhawatiran dari tim kontra, resiko tata kelola itu tentu bisa dimitigasi melalui digitalitas sistem, pembentukan badan pengawas khusus, serta mekanisme auditori berlapis. Kita tidak boleh menghentikan langkah revolusi kesehatan karena takut pada risiko yang selama ini harus saudaraku. Baik, sekarang saudaraku. Namun saudara lupa, fakta di lapangan menunjukkan bahwa infrastruktur digital kita di daerah terpencil belum merata. Bagaimana mungkin audit digital bisa berjalan lancar? Dan lagi, pertanyaan kami mengenai keadilan sasaran tidak terjawab. Apakah adil jika uang pajak dari masyarakat miskin justru digunakan untuk membiayai makanan gratis anak-anak dari keluarga pengelola yang mampu? Konsep universitas mana? Kalian salah sasaran. Baik, saya amati. Mengapa harus universal? Karena jika hanya menyasar keluarga miskin, hal itu akan memunculkan stigma sosial baru di sekolah. Anak-anak yang menerima bantuan akan merasa rendah diri karena dicap sebagai kelompok rentan. Interupsi saudara. Tidak, saudaraku, penting untuk menjaga kesetaraan dan rasa persaudaraan di antara seluruh siswa tanpa ada sekat status sosial. Rekan-rekan sekalian, jika kita melihat dari kacamata prioritas ekonomi, argumen tim pro ini sangat rapuh. Menjaga gengsi sosial dengan cara menguras kas negara di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja adalah sebuah pemborosan yang nyata. Data fiskal kita hari ini jelas menunjukkan beban utang yang harus ditekan. Benar sekali, saudara dari tim pro tidak sama sekali menjawab apa yang kami tanyakan mengenai mekanisme konkret di lapangan. Seni berdebat adalah seni beradu logika, bukan seni beradu emosi. Perdebatan yang ideal adalah hitam atau putih, melibatkan atau tidak melibatkan, bukan abu-abu seperti tim pro. Karena tim pro gagal membuktikan mitigasi risiko anggaran, maka telah runtuh seruntuh-runtuhnya seluruh bangunan argumentasi tim pro hari ini. Sekian dan terima kasih. Lawan berdebat adalah lawan berpikir terbaik kami. Baik, waktu sudah habis total. Luar biasa pertarungan ide antara dua belah pihak yang memang sangat taktis dan berbobot dari keduanya. Dan kedua tim juga telah menampilkan performa terbaiknya dengan artikulasi yang jelas pastinya, memanajemen waktu dengan disiplin,
Sekian video praktek untuk ujian akhir semester dari mata kuliah berbicara tentang perdebatan mengenai program makanan bergizi gratis. Baik, untuk akhir dari perdebatan kami tadi itu dimenangkan oleh tim kontra karena tim kontra lebih banyak menyelesaikan terkait argumentasi yang ada. Baik, segitu saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum